Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alfardi, dari kelas TI 323F dengan NIM 2341 622 620 1241. Kali ini kita akan membahas terkait aspek pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Pada umumnya, teknologi pemesinan dengan mesin perkakas ini adalah salah satu bentuk proses manufaktur yang banyak sekali kita jumpai di Indonesia. Khususnya kita bisa temukan dengan mudah bengkel-bengkel teknik dengan yang bisa melakukan proses turning maupun milling, tetapi juga dalam mempertimbangkan bagaimana produknya dibuat, maka kita harus juga mempertimbangkan aspek seperti kemampuan proses toleransi dan juga parameter pemesinan yang perlu kita aplikasikan. Dalam proses pemesinan ada istilah penting ya. Yang pertama di sini ada machinability, uh, yang kita sebut sebagai kemampuan proses. Kemudian ada tolerance atau toleransi. Berikutnya ada surface finish ya, yang kita sebut sebagai kehalusan dari permukaan material yang juga memiliki sifat daktil atau ulet. Kemudian ada hardness, kekerasan, dan strength. Itu adalah bentuk itu adalah untuk mempresentasikan kekuatan. Uh, Kemudian jika kita lihat dari kemampuan proses dari satu proses pemesinan ya, dengan memanfaatkan masing-masing teknologi yang ada. Yang pertama adalah nantinya satu benda kerja bisa mudah bisa sulit. Ini juga tergantung dengan eh, pahat dan pengaplikasian parameter tertentu yang bisa kita lihat dari bagaimana untuk merealisasikan agar proses ini lebih baik. Ada 4 kriteria paling tidak yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah umur pahat ya. Ini juga kita bisa lihat tidak semerta-merta satu pahat bisa kita pakai selamanya ya, atau sampai dia patah misalkan. Tetapi lagi-lagi yang namanya pahat awalnya tajam, tetapi beberapa kali kita pakai nanti pada akhirnya toleransi ketajamannya juga akan menurun, yang akan mempengaruhi kualitas dari pemotongannya. Berikutnya juga terkait hal tersebut, maka untuk teknologi dan pahat dan juga terkait benda kerja, terdapat gaya dan tenaga yang perlu kita aplikasikan. Kemudian ada kehalusan permukaan dan kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Dalam hal kemampuan proses ini dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap satu material standar yang memiliki kode baja B112 ya, yang nantinya satuan ukurannya adalah performance rating atau MR, di mana nanti MR yang nilainya yang lebih besar dari satu dikategorikan sebagai bentuk material yang mudah dipotong, kemudian atau yang kurang dari satu termasuk material yang sulit dipotong. Kita lihat karakteristik material nanti juga akan berpengaruh terhadap kehalusan dari permukaan. Jika nantinya material itu memiliki kekerasan yang tinggi, maka efeknya berakibat eh,
pada pahat yang akan cepat halus ya, sehingga dengan demikian nantinya kriteria terhadap umur pahat tersebut akan menjadi lebih pendek. Lalu yang kedua, kita juga dengan mempertimbangkan adanya kekerasan material yang rendah, misalkan low carbon steel ya, artinya kadar karbonnya sedikit, sehingga nantinya material tersebut menjadi ulet ya, fleksibel, lebih lunak dan mengakibatkan permukaan jadi jelek. Solusi yang mudah adalah itu dengan cold drilling ya untuk meningkatkan kekerasan. Lalu yang berikutnya, selain kekerasan, kekuatan dari material juga yang tinggi, maka nantinya juga memerlukan gaya potong, energi dan temperatur potong yang meningkat dengan akibat eh, maka nantinya juga konsekuensinya adalah material makin sulit dipotong atau nantinya akan memiliki MR yang nilainya lebih kecil dari satu. Selain itu, yang mempengaruhi kehalusan material juga adanya karakteristik ya, dari satu material tertentu yang bisa kita ilustrasikan di sini adalah ketika karbon meningkat yang menyebabkan nantinya kemampuan prosesnya menurun untuk memotong dan sebagainya. Yang berikutnya kandungan kandungan mangan dan nikel yang meningkat juga akan mengakibatkan kekuatan dan kekerasan meningkat sehingga juga akan mengakibatkan kemampuan proses menurun. Pada dasarnya nanti material ini juga bergantung dari spek produk ya yang akan kita buat dan tentunya pada akhirnya pahat mesin dan parameter pemesinan yang pas harus kita aplikasikan sehingga bisa kita naikkan nilai kemampuan prosesnya. Ya, untuk melihat bagaimana rating tersebut dengan mudah kita peroleh, kita bisa lihat paling tidak untuk kekerasan kita punya indeks Brinell ya sebagai contoh di sini untuk base material itu sendiri yang standar B112 tadi memiliki kekerasan 180 sampai dengan 220 eh, dengan machinability rating satu. Satu ini maksudnya adalah eh, merupakan material standar yang mana nantinya jika memiliki kekerasan di bawah nilai ini eh, kurang lebih nanti ratingnya juga akan mengecil atau sukar untuk dipotong. Berikutnya dari sisi toleransi dan kehalusan kita juga bisa melihat tabel pada buku Groover tersebut untuk memperhatikan setiap proses atau operasi dari teknologi mesin ini memiliki beragam kapabilitas toleransi dan kehalusan permukaan tertentu. Eh, Terkait biaya, nantinya semakin halus, artinya kita menginginkan ukuran toleransi yang semakin baik, juga akan berkonsekuensi terhadap biaya manufaktur. Yang perlu kita akomodasi pada kurva ini dicontohkan semakin kecil nilai toleransi, maka ongkosnya juga akan semakin besar. Analoginya adalah ketika kita menginginkan nilai toleransi yang semakin kecil, maka kita menginginkan dimensi yang semakin akurat. Akurasi ini juga dicapai dengan menggunakan mesin dengan teknologi pemotongan yang bisa mengaplikasikan gaya makan yang semakin presisi dan juga pahat yang tidak mudah haus. Selain itu, faktor geometri ini juga berpengaruh pada kehalusan. Jadi ini bergantung dari jenis operasi pemesinannya.
apa dan juga nantinya geometri dari pahat dan kecepatan makan juga akan berpengaruh. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan satu pahat yang tajam ya, maka nantinya permukaan yang bisa kita hasilkan akan berbentuk bergerigi seperti ini. Paling tidak yang bisa kita lihat secara mikroskopis ya dengan satu pembesaran tertentu. Tetapi jika kita gunakan pahat yang membulat, nanti juga bentuknya akan memiliki bentuk yang berbeda. Untuk yang kedua, dengan kecepatan makan tertentu, jika kita menerapkan kecepatan makan yang cukup besar atau jarak pemotongan dari satu dengan satu lainnya cukup besar, jarak antar puncak pemotongan dari satu dengan satu lainnya bisa kita rasakan nantinya permukaan akan semakin kasar. Tetapi jika bisa diperkecil, maka kekasaran tadi juga tidak bisa kita rasakan. Paling tidak dengan telapak tangan sendiri ya, atau nanti kita lihat juga secara mikroskopis dengan memanfaatkan teleskop. Yang pertama dan yang kedua ini biasanya kita aplikasikan pada proses raving. Untuk yang ketiga, kita bisa lihat di sini dengan memanfaatkan sudut pemotongan tertentu, maka eh, yang dihasilkan permukaan berbeda pula. Kemudian itu kalau sampai permukaan potong, selain faktor dari material kerjanya juga akan berpengaruh pada kehalusan. Yang pertama adanya pengaruh build up eh, HG atau BW yang terbentuk pada ujung pahat, kemudian gram yang bergeser kembali ke material. Nah, berikutnya yaitu material yang robek karena sifatnya yang ulet, dan crack yang terbentuk karena sifat material yang getas, dan yang terakhir itu friksi antara tool flank dengan permukaan yang terbentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.